Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon izin Bapak. Siap. Izin sebelumnya, kami dari mahasiswi dan mahasiswa dari Stikes Budi Luhur Cimahi, kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi kesehatan. Kalau tadi dari teman-teman Akang Teteh semua sudah menyampaikan terkait kritik pertamanya, tapi saya mewakili dari teman-teman kami yang hadir pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu karena kami dapat berkuliah di sekolah kesehatan, tapi kami merupakan penerima mahasiswa atau beasiswa KIP kuliah. Kami penerima beasiswa KIP kuliah, tapi kami mampu menjadi aktivis di kampus kami, gitu. Supaya balance, jadi saya sampaikan terlebih dahulu apresiasi terhadap pemerintah sebelum saya menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kalau tadi dari teman-teman semua sudah menyampaikan terkait isu-isu yang akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini telah terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tapi saya ingin mencuatkan salah satu isu yang sempat tenggelam akhir-akhir ini, yang baru tercuat pada bulan Juli tahun 2025 terkait adanya isu korupsi untuk makanan pendamping atau makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi, PMT, betul Kang? Ini merupakan hal yang sangat krusial ya Akang Teteh dan Bapak Ibu semua, karena jika tadi yang disampaikan oleh Kang Diki dari Cipasung, Indonesia itu targetnya adalah Indonesia emas pada tahun 2045, tapi pernahkah Akang Teteh di sini berpikir bagaimana caranya kita mencapai Indonesia emas tahun 2045, akan tetapi generasi mudanya ataupun ibu hamil yang nanti akan melahirkan generasi-generasi penerus yang diabetes mellitus, yang terjangkit stunting. Bagaimana itu caranya? Gitu. Di Indonesia sendiri prevalensi diabetes Indonesia itu mencapai 185 juta dan itu sangat besar. Bagaimana nanti pada generasi mudanya akan bisa membangun bangsa apabila mereka saja sering mengantuk karena menjangkit penyakit diabetes mellitus? Yang saya harapkan bukan hanya kita fokus kepada pembangunan nasional, tapi kita juga concern terhadap kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup tenaga kesehatan! Terima kasih. Hidup perempuan melawan! Izin Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Priska dari perwakilan Stikes Budi Luhur Cimahi, ingin mengatakan, kami bertanya-tanya, kami ini tenaga kesehatan masa depan. Kritik sudah dikasih, tapi saya ingin bertanya, ada 3 hal yang ingin saya pertanyakan. Bagaimana dengan tunjangan nakes yang bisa dibilang garda terdepan dalam melayani masyarakat? Meskipun begitu, kita selaku nakes itu selalu terlupakan. Padahal kita itu sangat garda terdepan. Apalagi waktu kemarin COVID, siapa yang garda terdepan? Kami, yaitu nakes. Yang kedua, mengapa anggota DPR yang non-aktif tetap menerima tunjangan gaji? Apakah itu bisa dibilang gaji buta? Lalu bagaimana dengan kita yang selaku nakes dan juga guru? Dan juga yang terakhir, banyak nakes yang memilih untuk bekerja di luar negeri daripada di Indonesia. Dengan banyaknya alasan yang saya rasa, yang saya dengar, itu sama, yaitu apa? Gajinya kecil, tekanan pekerjaannya yang tinggi, apalagi tunjangannya. Dan kerja kami juga tidak dihargai dan tidak diakui. Kami selalu nakes masa depan dengan ini, apakah masih akan bernasib sama seperti nakes yang sekarang? Gitu Pak. Mungkin itu 3 inti pertanyaan dari saya. Semoga di masa depan untuk nakes ini akan ada perubahan yang sangat signifikan dan juga lebih diakui dan juga diapresiasi.
Terima kasih. Hidup nakes Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan. Selamat siang Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang perlu kita semua tahu bahwasanya Rakyat Fiat Justisia, meskipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Kawan-kawan di sini dikumpulkan untuk menyampaikan aspirasi semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah menyoroti kejadian, dinamika dan problematika yang baru saja terjadi kemarin di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Kami mendapatkan represivitas dari anggota kepolisian. Mungkin kiranya di sini bapak, abang, dan adik-adik kepolisian bisa mendengarkan bahwasanya undang-undang telah menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana bapak-bapak dan bapak-bapak, abang-abang, dan adik-adik kepolisian ini bertindak dalam mencegah demo itu bisa terjadi, kerusuhan itu bisa terjadi. Mungkin kiranya perlu saya sebutkan. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 Perkap Polri nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwasanya penggunaan tindakan oleh aparat kepolisian itu harus berdasarkan tahap-tahap, dan di situ dijelaskan ada 6 tahap. Tapi kenapa yang terjadi di Unisba kemarin langsung menembakkan gas air mata ke dalam kampus? Tidak hanya Unisba, bahkan Unpas. Dan dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, bahwasanya kampus itu merupakan tempat eksplorasi ilmu yang harusnya dilindungi dan difasilitasi, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sini jangan diam saja, jangan mau hak kalian untuk mengeksplorasi ilmu itu malah diintervensi, itu malah diserang oleh oknum-oknum. Selanjutnya, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun tentara seluruh Indonesia, semua dilindungi oleh hukum. Begitupun masyarakat, dan kami juga memiliki hak asasi manusia untuk kami terus perjuangkan. Dan pesan saya, kawan-kawan, kawan-kawan ada di sini itu untuk memperjuangkan hak kalian, kawan-kawan. Jangan hanya diam, kawan-kawan. Terus menulis seperti jurnalis dan berbicara seperti orator, kawan-kawan. Jangan mau kalian dibungkam. Bicarakan, ungkapkan, aspirasikan, kawan. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Dan pesan harapan saya untuk aksi-aksi unjuk rasa, aksi-aksi demonstrasi ke depannya berjalan dengan lancar tanpa adanya provokasi dari pihak manapun. Kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Mungkin kawan-kawan, bapak izin ya, kenapa saya berbicara belum merdeka? Karena hari ini saya yakin dan saya tahu Indonesia ketika merdeka, masyarakat tidak ada yang kesusahan di luar. Tapi pada kenyataannya hari ini banyak masyarakat Indonesia yang kesusahan. Maka dari itu saya bilang, Indonesia belum merdeka hari ini. Mungkin secara internasional sudah, tetapi secara masyarakat kita belum merdeka. Terus di sini ada poin yang ingin saya sampaikan. Berbicara soal forum terbuka ini, di mana forum ini tidak mencerminkan prinsip partisipasi publik yang inklusif, karena tidak melibatkan masyarakat sipil, akademisi, independensi maupun tokoh masyarakat yang relevan. Saya menyatakan juga mewakili teman-teman mahasiswa bahwa forum ini terindikasi lebih bermuatan kepentingan politik kelompok tertentu, bukan murni sebagai ruang demokratis untuk penyerapan aspirasi dari masyarakat ke mahasiswa juga. Kalau hari ini kita berbicara soal forum ini terbuka untuk umum, tapi kenapa elemen-elemen mahasiswa doang dilibatkan di sini? Masyarakat di luar kenapa tidak dilibatkan? Dan juga teman-teman kampus lain, ada beberapa kampus di Bandung, di Jawa Barat tidak mendapatkan undangan untuk forum ini. Jadi saya menegaskan bahwasanya kami sebagai mahasiswa tidak ingin diklaim oleh pihak manapun, karena kami bentuknya independensi. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, belum merdeka. Terima kasih. Salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada kawan kita Afan Kurniawan pertanggal 28 Agustus. Beliau meninggal dengan dilindas oleh mobil, oleh aparat, oleh polisi. Kawan kita juga di Jogja meninggal. Represivitas bukan permasalahan personal. Represivitas bukan permasalahan individual. Izin Pak Kapolda, represivitas adalah permasalahan struktural. Mengapa begitu kawan-kawan? Setiap polisi membubarkan massa tidak pernah secara damai, tapi secara eksesif. Artinya di seluruh daerah teman-teman bisa cek, kawan-kawan semuanya juga merasakan dan melihat di sosial media. Di seluruh Indonesia aparat kepolisian mengusir massa aksi dengan eksesif dan represif. Betul kawan-kawan? Artinya ini bukan permasalahan individual. Artinya ini permasalahan yang disahkan dan diperbolehkan oleh kepolisian. Saya harap meskipun Pak Kapolda izin, tidak ada demonstran yang meninggal di Jawa Barat. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Tapi ini bukan bentuk apresiasi saya kepada Kapolda. Karena kemarin malam teman-teman semuanya, kawan-kawan kita di Unisba dan di Unpas, berikut juga kawan-kawan kampus-kampus yang lain yang dievakuasi di sana, mereka mendapatkan represivitas. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya juga merasakan gas air mata di sana. Artinya ini perlu ada reformasi Polri. Berikut juga saya mengecam segala bentuk represivitas. Juga saya menuntut massa demonstran yang hari ini sampai hari ini pertanggal 25, tanggal 28, tanggal 1 kemarin yang ditahan di Polda untuk segera dibebaskan Pak Kapolda setelah ini. Betul kawan-kawan? Bebaskan seluruh kawan-kawan kami. Kita panas-panasan di sini bukan hanya mendengarkan orasi-orasi dari presiden, mahasiswa semuanya, bukan. Tapi tentu ini menjadi bahan refleksi. Ini bahan evaluasi. Karena negara ini sudah darurat kawan-kawan. Sudah berapa ribu banyak kita aksi di Jawa Barat. Tapi hari inilah kita bisa berdiskusi langsung dengan aparat-aparat. Kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Gubernur, berdiskusi langsung dengan Pak DPR. Maka jangan pernah kawan-kawan siapkan hari ini dengan bagaimana hari ini kita bermain-main. Sampaikan ilmiah, orasi-orasi ilmiah kawan-kawan semuanya. Berikut juga saya ingin sampaikan, Dewan Perwakilan Rakyat tadi sudah disampaikan oleh presma yang lain, tapi saya izin sampaikan Pak, selain kami menolak tunjangan daripada DPR dan juga pemberian fasilitas baru berikut rumah dan sebagainya macamnya kepada anggota DPR, tolong perlihatkan rakyat di Jawa Barat per bulan Februari 2025 pengangguran Jawa Barat naik 20.000 orang. Tentu ini bukan sebuah prestasi, ini sebuah kemunduran. Perlu adanya perbaikan-perbaikan. Izin juga Pak Gubernur untuk mencegah PHK massal di seluruh pabrik, di seluruh perusahaan. Bapak saya adalah buruh. Jika besok atau lusa kawan-kawan adanya pengangguran lebih lanjut, DPR mengesahkan undang-undang yang menggeser rakyat miskin, artinya bapak saya dan bapak kawan-kawan yang hari ini menjadi buruh pun tidak akan pernah bekerja dan dapur tidak akan pernah menyala. Tentu ini menjadi evaluasi besar-besaran. Tentu ini menjadi bahan refleksi untuk kita semuanya kawan-kawan. Berikut juga saya izin sampaikan kepada ketua-ketua partai politik atau mungkin di sini ada DPR, perwakilan dari partai politik juga. Alhamdulillah kalau begitu bisa didengarkan. Izin bahwa apapun DPR itu adalah representasi dari rakyat. Bukan hanya representasi suaranya saja, tapi representasi daripada perilaku dan tindakan. Maka saya mengecam pada siapapun DPR yang hari ini bermain-main memberikan amarah publik. Kawan-kawan bisa lihat, Indonesia hari ini bisa marah dan ada penjarahan karena apa? Karena DPR-nya main-main, karena DPR-nya bercanda kawan-kawan. Penjarahan terjadi di Indonesia hari ini kawan-kawan dalam tahun 2025. Artinya kemunduran itu terjadi. Maka jangan sampai ada Dewan Perwakilan Rakyat
di Jawa Barat yang tidak menjadi representasi daripada rakyatnya. Jangan sampai ada pejabat-pejabat kita yang dijarah rumahnya di Jawa Barat karena tidak mewakili perasaan-perasaan rakyatnya, kawan-kawan. Izin Pak Ono juga di sini ada Wakil Ketua DPR. Juga tolong sampaikan Pak Ono kepada seluruh. Alhamdulillah juga izin. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Juga izin Bapak TNI, tolong hentikan para TNI untuk membubarkan masa aksi. Betul kawan-kawan? Betul! TNI itu harusnya menjaga stabilitas bangsa. Cukup polisi yang hari ini menjadi pengayom, balik lagi ke fungsinya. Jangan pernah ada eksesif dan represif. Jika hari ini teman-teman, hari ini, besok, lusa, kita masih melawan. Kalau misalkan ada pertumpahan darah, ada pertumpahan gas air mata, ada pertumpahan pukulan, ada pertumpahan nyawa sekalipun di Jawa Barat, maka tentu kita akan berjanji 20 kali ribu lipat. Kita akan terus datang dan geruduk Jawa Barat, kawan-kawan. Ini perlu kita sepakati bahwa di Jawa Barat jangan pernah ada lagi pertumpahan darah. Setuju kawan-kawan? Betul. Dan ini akan disaksikan. Kawan-kawan bisa lihat dan kita saksikan. Esok, lusa reformasi. Kalau misalkan hari itu masih ada nyawa yang ditumpah dan juga darah yang ditumpahkan, maka tentu kita akan terus melawan. Dan kita melihat bahwa hari ini adalah agenda, bukan agenda diskusi terbuka, bukan agenda orasi ilmiah, tapi ini agenda politik. Jika besok ada pertumpahan darah, tepuk tangan teman-teman semuanya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Saya Rifan Saparil dari Kabupaten Tasikmalaya dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Saya di kampus saya itu ada program studi atau jurusan teknik gitu. Jadi kita di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya saya, kampus STTC itu pemandangannya Pak, itu setiap hari bergesekan dengan kelilipan mata dengan mata yang perih Pak. Karena memang di Kabupaten Tasikmalaya yang mana kemarin sempat memanas atau sempat naik isunya persoalan lingkungan, itu masih juga belum terselesaikan. Persoalan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya, impact-nya bukan hanya terhadap kerusakan lingkungan, tetapi pemandangan kami juga selalu tergoreskan dengan mata yang bisik-bisik atau perih lah. Karena impact daripada pengangkutan dari kerukan-kerukan gunung itu memang banyak yang melebihi standar, melebihi SOP ataupun overload. Jadi kami kampus STTJ yang bertepatan di Jalan Baru pada Kembang itu seringkali memandang atau pandangannya sering tergoreskan oleh atau yang kebul-kebulan yang memang mempengaruhi mata ataupun penglihatan kami. Itu yang pertama, isu lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya masih belum tertuntaskan. Yang kedua, sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Di Kabupaten Tasikmalaya banyak sumber daya alam yang seringkali dikirim keluar. Nah, kami mempertanyakan apa peran pemerintah menjadi pihak-pihak yang memfasilitasi daripada sumber daya alam yang ada di daerah. Padahal sumber daya alam itu dapat menjadi pendapatan asli daerah yang nantinya dapat membantu perekonomian daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya, saya sebutkan satu contoh, yaitu di Kecamatan Puspahiyang ada sumber daya alam yang melimpah, namanya buah mangku, buah manggis. Buah manggis itu seringkali dikirim keluar dan masyarakat setempat itu tidak mendapatkan keuntungan ataupun yang di wilayahnya tidak mendapatkan keuntungan. Karena kenapa? Diolahnya di luar dan dikirim lagi ke dalam dengan harga yang sangat tinggi. Terus yang ketiga, adapun persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya masih
kurang respon daripada pemerintah, banyak bangunan-bangunan yang ambruk daripada beberapa tahun itu tidak diperbaiki dan tidak muncul perbaikan secara masif oleh pemerintah. Mungkin segitu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Walau mafi bilang komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rahmanillah dari Universitas Bani Saleh dari Kota Bekasi. Di Kota Bekasi. Sebagaimana kita tahu, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu jadi kota dan kabupaten dengan UMR tertinggi di Indonesia. Tapi di sini yang saya lihat dari semua isu-isu lokal yang diberikan sama mahasiswa yang lain itu kita sebenarnya sama, kayak jalannya rusak, buangan sampah yang nggak teratur, kita nggak tahu mau kemana. Bahkan di Bekasi pun menjadi buangan sampah dari ibu kota Jakarta. Bahkan mungkin ya bisa saya bilang kayak ketentuan-ketentuan yang bapak-bapak di sini berlakukan di Jawa Barat, mungkin di kita nggak berlaku atau nggak kedengeran karena kita lebih berlaku di Jakarta. Gitu. Banyak keluarga-keluarga kami yang kerja di Jakarta, begitu pun sebaliknya. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah kayak tolong tingkatkan fasilitas-fasilitas atau sarana umum yang ada di kota-kota Jawa Barat, karena dari yang tadi kita sampaikan semua masalahnya sama. Kebanyakan jalan yang jelek, terus sampah yang nggak tahu kita mau buang kemana, akhirnya merusak lingkungan. Bahkan di Bekasi pun yang kita tahu panasnya panas banget gitu kan. Ya tetap aja di situ kita harus berjuang melawan teriknya matahari, panasnya pabrik-pabrik juga. Bahkan sampai kemarin kita ada aksi yang turun bukan di Jawa Barat, tapi Jakarta. Gitu. Jadi mungkin saya minta ke bapak-bapak dan ibu sekalian yang mempunyai wewenang untuk lebih menyuarakan kepada seluruh warga Jawa Barat dan pimpinan-pimpinan daerah kami yang seenggaknya kadang-kadang nggak mendengarkan gitu apa yang akan kami sampaikan, aspirasi kami nggak berani disampaikan. Jadi sebelumnya saya berterima kasih juga kepada bapak dan ibu sekalian untuk memberikan saya kesempatan untuk berbicara, dan mungkin ke depannya untuk DPR sekalian, sebelum kalian berbicara berpikir dulu, rasakan empati kami sebagai mahasiswa masyarakat Indonesia yang terdampak dari ketentuan-ketentuan kalian. Jangan sampai statement-statement kalian keluar itu adalah hanya kalimat-kalimat kosong yang hanya untuk flexing doang, gitu. Yang nggak peduli sama sekitar, yang kenyataannya di lapangan nggak kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan semua, Bapak Gubernur, Pak Kapolda, dan seluruh pimpinan mahasiswa se-Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Firai. Dari tampang sudah terlihat bahwa saya bukan orang Jawa Barat asli. Ya. Namun saya asli Putra Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan penghasilan ikan terbaik di Indonesia. Ya. Dan saya di Jawa Barat dari usia kecil. Jadi jika berbicara tentang kecintaan atau apa itu, saya dari kecil hidup di Jawa Barat. Maka segala gejolak yang terjadi di Jawa Barat saya pun ikut sangat prihatin, sangat sakit hati bila mana tadi kemarin kita saksikan bersama bahwa saudara kita, saudara Afan telah wafat, dan mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lombok Ciamis, dan domisili saya di Kota Banjar, Kota Ripuh, kota paling ripuh di Jawa Barat. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu dikunjungi oleh Bapak Gubernur. Saya di sini ingin menyampaikan suatu keresahan saya, yang dimana saya sekolah di Kecamatan Lakbok, yang dimana di Kabupaten Ciamis Selatan ini
menjadi salah satu petani nasional. Namun dalam setiap hujan di jalan yang setiap saya lalui untuk pergi ke kampus itu selalu banjir. Ini sudah terjadi sekitar 20 tahun, 10 tahun. Namun setiap periode pergantian kepemimpinan hanya janji-janji yang datang, hanya janji politik, namun tidak ada tindak lanjut sampai dengan sekarang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terakhir juga, saya berdomisili, alhamdulillah sudah domisili di warga Banjar, dan di mana UMKM paling rendah. Dan saya juga seorang pengajar di salah satu madrasah swasta. Maka dari itu saya sangat merasakan gitu Pak, merasakan bagaimana gaji guru ini sangat rendah di Kota Banjar. Maka dari itu mungkin di hadapan Bapak Gubernur bisa lebih meningkatkan lagi memperhatikan gaji guru di Kota Banjar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, tepuk tangan. Kawan-kawan semua, lagi aja libur. Saya menyampaikan ada beberapa hal yang tadi saya mencoba mencermati. Pertama, kita bilang menjadi dua. Satu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani maklumat yang ditandatangani oleh semua pimpinan fraksi, semua pimpinan DPRD, para ketua dan para wakil ketua, ketua pimpinan komisi, dan sudah disampaikan pernyataan secara terbuka di media sosial, di media elektronik, dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Terus nanti dibacakan oleh Pak Ketua DPRD, itu sudah disampaikan. Pokok-pokok yang disampaikan tadi itu sudah semuanya disampaikan. Apa yang dituntut oleh mahasiswa, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani untuk menyanggupi. Yang kedua, isu mengenai pembangunan daerah provinsi. Saya dari tadi tahu pertama, satu Gunung Galunggung. Semenjak saya jadi gubernur, saya sudah memerintahkan kepala dinas SDM untuk menutup. Dan saya sudah minta waktu itu sebelum Pak Kapolda yang sekarang, Kapolda yang lama, untuk memeriksa apabila ada kerugian negara karena lingkungan tidak bayar pajak. Yang prinsip adalah tidak ada lagi penambangan di Gunung Galunggung. Itu harga mati. Dan Pak Kapolda berkomitmen kalau melanggar ditangkap. Kita tidak tahu sampai tidak peduli siapapun yang miliki itu. Yang kedua, pembangunan di kabupaten kota. Selalu yang disorotan itu 1 Sukabumi, jalannya jelek. 2 Garut, 3 Tasik, 4 Cirebon. Saya sudah membuat surat edaran kepada para bupati dan wali kota. Anggaran pembangunan jalan minimal 7,5% dari total APBD. 7,5%, kalau 4 triliun kali 7,5% harus berapa? Dan kemudian menghilangkan berbagai bantuan hibah yang tidak memiliki manfaat bagi pembangunan masyarakat. Kemudian ketiga, kalau Kabupaten Tasik nanya, kenapa Tasik jalannya butuh proyek? Anggaran terbesar Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang di 2 kabupaten. Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, itu paling gede. Betul nggak? Tetapi jatuhnya ke yayasan-yayasan. Untuk itu saya menghentikan dana hibah dan akan digantikan menjadi dana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Cipatuja sudah kami ambil alih menjadi jalan provinsi, sehingga nanti tidak lagi dibangun oleh kabupaten. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita berkomitmen untuk membangun keseimbangan anggaran. Di era mahasiswa berdemonstrasi, ojek online berdemonstrasi, masyarakat berdemonstrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealokasikan anggaran 120 miliar itu dalam minggu ini, dan itu diperuntukkan untuk diantaranya untuk
asuransi ketenagakerjaan, ojek, online ojek, pangkalan, petani, nelayan, buruh tani, dan seluruh pekerja informal termasuk pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu komitmen kami. Ini komitmen kami. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya kualifikasi alokasi anggaran beasiswa mereka, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka oleh teman-teman semuanya. Jadi seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Tadi kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan, kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk, kita tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa. Malah forum yang harus jadi dialog jadi forum yang lain. Kalau bicara dekat dengan masyarakat, dicek seluruh orang yang di depan gedung sate itu tiap hari bertemu saya. Saya orang yang setiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu. Pada waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak takut mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi untuk itu saya juga punya pengalaman hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak punya istri. Jadi tidak ada yang saya takuti. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya bawa narkoba, beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Masih ada sampaikan silakan. Izin Pak, kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu, saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga memang saya sebagai anak mahasiswa Fakultas Hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada asas jadi saya mau bahas Belanda soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi kriminalitas serta barang bukti atau fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana, itu bisa dilepaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak. Itu sih Pak buat kawan-kawan kami Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sih Pak, kebetulan saya dari Bogor Pak, Universitas Juanda Bogor. Mungkin dari beberapa aspirasi teman-teman hari ini kebanyakan mungkin sudah disampaikan Pak, isu-isu nasional mulai dari tindak tegas pelaku-pelaku yang melindas kurniawan, terus coba ada upaya kualitas kaderisasi di partai politik coba diperbaiki, karena hari ini orang-orang yang menempati kursi senayan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi kawan-kawan. Maka daripada itu kami meminta kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasinya, karena kita ingin orang-orang yang mewakili kita di DPR adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, bukan sekedar nyari kursi, bukan sekedar nyari popularitas dan lain-lain. Maka daripada itu kami mendorong dan kami meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem kaderisasinya, agar kemudian lahir dan tercipta kader-kader yang memiliki kualitas, kader-kader yang berorientasi pada kemaslahatan umat gitu. Kebijakan-kebijakan nasional mungkin barangkali sudah disampaikan sama teman-teman
termasuk reformasi Polri Pak, karena hari ini reformasi mungkin Bapak bisa cek trust publik kepada kepolisian hari ini udah mulai menurun Pak. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya, puncaknya hari ini karena terjadinya dan maraknya represivitas dan brutalitas dari aparat. Tidak ada satupun aturan yang saya tahu dalam penindakan massa aksi itu dilakukan dengan cara-cara yang represivitas, brutalitas, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Harus terukur, profesional, dan serta mengedepankan pendekatan humanisme. Maka daripada itu kami meminta untuk bagaimana kemudian ada upaya reformasi Polri. Itu orang-orang yang kemudian tidak memahami hukum mungkin bisa belajar hukum lagi Pak. Karena kita juga ingin ada perekrutan yang lebih berkualitas untuk kepolisian, minimal S1 lah kira-kira Pak. Karena kebanyakan di kepolisian itu kan mereka yang berangkat dari anak SMA, terus tiba-tiba di kepolisian, tapi di wilayah pemahaman keilmuan hukumnya itu kurang Pak. Sehingga kemudian supremasi hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak maksimal Pak. Saya juga ingin menyampaikan unek-unek saya atau aspirasi saya terkait dengan kondisi di lokal Pak, di Bogor. Banyak kemudian terjadi beberapa perampasan hak hidup kita, mulai dari Parung Panjang, itu Pak, mungkin barangkali Bapak kemarin ke sono kan. Kita juga nunggu Bapak tuh Pak, kita ingin menyampaikan aspirasi Bapak, cuman kita nggak ketemu kan. Dari Rumpin sampai dari Parung Panjang sampai Rumpin itu jalannya bergelombang Pak. Banyak kemudian dari kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang kemudian meninggal gara-gara infrastruktur jalan yang berlubang itu Pak. Karena bagaimanapun nyawa itu nggak ada harganya Pak. Kami meminta dari Pemprov yang kemudian direport ke pemerintah kabupaten untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti infrastruktur di Kabupaten Bogor Pak. Mulai dari perbaikan jalan, terus pembagian jam operasional truk-truk tambang itu Pak. Karena banyak kemudian dari masyarakat Kabupaten Bogor terus dirumpin dengan di Parung Panjang itu terkena ISPA Pak, penyakit perampasan. Terus di puncak kemarin Pak, saya nggak tahu ya. Saya pribadi mengapresiasi Bapak KDM untuk kemudian turun membersamai teman-teman masa aksi kemarin pas di Bandung. Tapi saya harap itu bukan pencitraan Pak. Itu berangkat dari hati nurani atas keresahan, ketidakadilan dan penindasan di negara Republik Indonesia Pak. Di puncak itu Pak kemarin terkait banjir, kalau analisis kami, Bapak kan cuma menindaki terkait bangunan-bangunan di Hibis doang Pak ya. Sedangkan yang saya pahami di Sumarekon itu Pak, saya nggak tahu Pak ya, mungkin Bapak kenapa nggak melihat Sumarekon atau bangunan, saya nggak tahu Pak. Cuman yang saya tahu banyak kemudian dari kawan-kawan kami yang mengawal Sumarekon terkait izin legalitas, AMDA dan lain-lain itu mendapat tindakan-tindakan kriminalisasi. Banjir kemarin di puncak itu salah satu faktornya adalah terkait dengan Sumarekon Bogor ini Pak, yang tadinya dia diperuntukkan untuk lahan konservasi sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah, yang kemudian dia masuk tahun 2020, sedangkan perda yang berlaku Sumarekon di daerah situ diperuntukkan buat skala perumahan skala permukiman, bukan perumahan skala perkotaan. Tapi hari ini Sumarekon itu udah skala perkotaan Pak, sehingga serapan air di tanah-tanah itu udah mulai kurang Pak, sehingga dampaknya adalah ke puncak yang harusnya jadi daerah ruang terbuka hijau, serapan airnya itu banyak, tapi hari ini nggak begitu terserap Pak. Nah jadi seperti itu Pak, saya bisa sampaikan. Dan juga izin kawan-kawan, karena ini forum kita bersama, tadi juga Pak Kaden menyampaikan bahwa ini akan diperpanjang juga hanya soal Pak ya, karena memang ini bagian dari agenda pemerintah provinsi untuk belanja masalah dari tiap-tiap wilayah yang ada di daerah di Jawa Barat Pak ya. Maka daripada itu untuk kawan-kawan jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa teman-teman gak punya
apa yang ingin disampaikan. Saya rasa teman-teman punya aspirasi, saya rasa teman-teman punya keuntungan lain-lain, sehingga harapannya bisa disampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi, dan saya harap yang disampaikan itu benar-benar ditindaklanjuti, Pak. Dan sedari tadi aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman itu nggak ada tanda tangan dari Bapak KDM. Mungkin saya minta tanda tangan kepada Bapak KDM perwakilan DPRD dan kepolisian barangkali sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi dari mahasiswa, Pak. Kebetulan saya ada catatannya, Pak. Izin. Sorry. Sama dengan yang kita. Ini sama. Sudah ditandatangan? Sudah. Ini buat kita sebagai bukti, Pak, dari kawan-kawan di Bogor. Oh, yang ini, yang Bogor. Iya. Ya udah saya tanda tangan. Tanda tangan Pak Ketua. Karena kami ingin lagi ketua DPRD di bawah, ada di atas. Jadi punten, Pak, dalam konteks Teka. Ya, Pak Is, tangan. Oke, izin kawan-kawan, yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan tuan kita, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan! Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada tuh pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini yang di depan ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita, kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan, kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sepakat, kawan-kawan? Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siap, Pak. Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait kesahan RUU perampasan aset. Cuman saya rasa untuk mensahkan RUU perampasan aset itu agak sulit, kawan-kawan, di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk oke, ya ini, Pak, saya menjelaskan sedikit mengenai perampasan aset. Makanya saya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu, kawan-kawan, karena kalau berharap RUU perampasan aset ke DPR itu kelamaan, kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan Perpu perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat. Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Apang Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RKUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke Barat. Harus ada sistem meritokrasi di legislatif seperti minimal S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, untuk memperpanjang perjuangan kita. Mari. Mungkin kawan-kawan, saya ingin merawat semangat kita dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Mungkin bisa ajukan tangannya, kawan-kawan, atau mungkin bisa berdiri, kawan-kawan. Kita sebagai mahasiswa mungkin punya sumpah mahasiswa, kan? Mungkin kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan sumpah mahasiswa, kawan-kawan. Mungkin bisa berdiri, kawan-kawan, sebagai